Jumpa lagi bersama TJ44, channel inspiratif dan cerita roman yang akan selalu membuat teman-teman baper. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini jika sudah. Terima kasih. Dan saya doakan buat teman-teman yang sudah melakukannya, diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Ada yang menggelepar meregang nyawa dalam hatiku saat aku mendengar ucapan Nida yang terakhir. Tak mungkinkah bisa diubah lagi keputusanmu itu, Nid? Maafkan Nida. Sama sekali nggak ada kesempatan buat kakak untuk membuktikan jika suatu saat bisa menjadi imam seperti yang kamu harapkan. Kesempatan itu sudah diberikan bahkan berkali-kali, tapi tak satu pun yang bisa kakak manfaatkan. Padahal alasan yang kamu pakai belum tentu benar untuk keputusanmu barusan. Maksudnya? Baik atau tidaknya seseorang akan bisa berubah atau tidaknya seseorang, itu sebenarnya adalah rahasia Tuhan. Benar, itu sepenuhnya benar. Jika kakak saat ini hadir dalam keadaan seperti yang Nida harapkan, tentu akan mudah buat Nida untuk bilang iya pada lamaran kakak. Nah, sama saja kan? Bila saat ini kakak hadir dalam keadaan tidak seperti yang Nida harapkan, maka Nida akan bilang tidak untuk lamaran kakak. Jadi kamu hanya memutuskan berdasarkan penilaian pada penampilan? Salah. Kakak, jika itu yang ada dalam benakmu, maka itu adalah salah besar. Jangan kakak sangka Nida nggak berharap pada kakak. Nida sangat berharap, Kak. Nida menanti kakak berubah. Nida berharap saat kakak datang melamar Nida itu dalam keadaan yang terbaik. Harapan Nida pada kakak sangat besar. Sangat besar. Tapi kakak membuat Nida kecewa, sangat kecewa. Tak ada perubahan sama sekali. Suara Nida terdengar penuh emosi. Aku bisa membayangkan semua ucapannya benar. Rasa kecewanya karena harapannya padaku yang tak bisa aku penuhi. Ya Tuhan, kenapa aku sama sekali tak menyadari ternyata Nida berharap padaku. Ya Kak, mohon izin untuk meminta sesuatu padamu. Insya Allah jika sekiranya Nida mampu, silahkan. Kakak menerima keputusanmu kali ini. Kakak ikhlas saat ini kamu menolak ketika kakak memintamu jadi istri kakak. Maafkan Nida, Kak. Saat ini hanya itu yang bisa Nida sampaikan pada permintaan kakak. Gak apa-apa nih, kakak memahami, kakak mengerti, kakak bisa merasakan rasa kecewa Nida karena kakak gak berhasil menjadi seorang lelaki yang seperti Nida harapkan. Sama-sama, Kak. Nida juga minta maaf. Lalu kakak tadi mau minta apa? Suatu saat nanti, tolong kabari kakak jika kamu sudah menerima lamaran seseorang. Maksudnya? Hati kakak saat ini memang sedang terluka. Cinta kakak padamu sekarang dalam keadaan sekarat, tapi belum mati. Jika nanti kamu sudah menerima lelaki lain, tolong kabari kakak agar kakak bisa membunuh rasa cinta ini. Nida terdiam. Tentu saja kakak lebih mengharapkan saat kamu mengabari kakak nanti, bukan karena kamu menerima lamaran lelaki lain, tapi mengabari agar kakak melamar kamu. Walau kemungkinan itu kecil. Haruskah seperti itu? Nid, aku selalu berusaha menerima kenyataan kalau Nida nggak akan pernah bisa jadi milik kakak. Ini permintaan kakak yang terakhir sama kamu. Kalau boleh, kakak ingin hadir saat kamu menikah nanti. Tentu saja, Nida yang memutuskan apakah Nida akan ngasih tahu kakak atau enggak. Apakah Nida akan ngundang kakak atau tidak. Dan jawaban Nida adalah, ya Kak, kita lihat aja nanti. Seminggu sudah berlalu, tahun baru 2021 terasa begitu tak menyenangkan, tak ada gairah, tak apalagi Nida dia sudah menerima lamaran laki lain dan akan menikah 21 Januari nanti, yang artinya 2 mingguan lagi sesuai info dari 3 pesan itu darinya. Dan kenyataannya aku tak pernah mampu membunuh rasa cintaku padanya saat aku menerima kabar itu. Aku harus kelompok menemuinya. Jika rasa cinta yang ada dalam hatiku ini memang harus mati, maka biarlah dia mati di hadapan Nida. Alunan lagu Rio Speedwagon dari headset yang tersambung dengan iPhone yang aku bawa menemani perjalananku di atas pesawat meninggalkan pasar menuju ke Lombok.
Aku berangkat hari Minggu dengan harapan masih ada waktu untuk beristirahat menunggu hari Senin. Aku berencana menemuinya di tempatnya mengajar ilmu agama. Oh ya, Nida sekarang punya pekerjaan sampingan sebagai pengajar di pesantren gitulah. Otakku masih tetap berpikir, sudah benarkah perjalanan yang aku lakukan ini? Menemuinya itu tujuanku, tapi dengan niat apa aku menemuinya hingga kini belum ada ketetapan dalam hatiku. Ia akan menikah dan aku akan menemuinya. Jika dipikir ini adalah sebuah tindakan yang sembrono, karena aku akan menemui seorang wanita yang telah resmi dilamar orang. Nida sudah jelas-jelas menolak ajakanku untuk menikah dan membina keluarga bersama. Dan kini setelah Nida memberitahukan padaku bahwa dia sudah dilamar orang dan akan menikah bulan ini juga, aku malah mendatanginya ke kotanya. Memang masih ada waktu sekitar 2 mingguan lagi sampai Nida benar-benar menikah, dan keberangkatanku kali ini seakan berkejaran dengan waktu sebelumnya benar-benar tak bisa aku temui lagi. Tapi bukankah memang sudah tak ada gunanya lagi untuk ditemui? Ah biarlah, toh masih belum benar-benar menikah, janur kuning belum berkibar, penghulu belum membacakan ikrar nikah. Semua masih mungkin terjadi, tetapi kenapa aku bisa begitu yakin berharap ada keajaiban di sana nanti? Ah, perjalanan ini sebenarnya pun sia-sia. Di telepon saja Nida sudah jelas semakin tak ramah. Ini kenapa aku malah mendatanginya? Memang aku tidak menceritakan kepergianku ini padanya, tapi untuk apa? Membuat kejutan? Yakin Nida masih mau kejutan dariku? Ribuan macam pemikiran memenuhi otakku. Pertempuran antara pemikiran emosional dengan pemikiran logis memberikan dampak berat di kepalaku. Aku menghela nafas lelah, lelah dalam hati, lelah di otak. Ya Tuhan, semoga yang kali ini aku lakukan adalah benar. Paling tidak aku hanya ingin bertemu dengannya untuk yang terakhir kali. Aku tak pernah berpikir akan datang saat pernikahannya nanti. Walaupun kemarin dia sempat memintaku untuk hadir, tapi aku belum gila. Aku yakin tak akan mampu melihat wanita yang selama ini aku cintai menikah dengan orang lain di hadapanku. Terakhir kali, ini adalah terakhir kalinya kakak ingin melihatmu sebelum nanti kamu sudah tak bisa kakak lihat lagi. Tak bisa lagi kakak menatapmu dengan penuh cinta dan harapan. Kakak ingin bertemu denganmu untuk terakhir kali, untuk mengatakan bahwa hingga detik ini kakak masih sangat mencintai kamu, masih sangat mengharapkanmu. Tak masalah jika nanti kamu akan memaki kakak atau mengatai kakak bodoh. Tak masalah. Setidaknya itu bisa menjadi alasan bagi kakak untuk membunuh rasa cinta ini di hadapanmu. Rasa cinta yang terlahir karenamu, yang tumbuh besar juga karenamu. Kamu adalah pemilik rasa cinta ini yang telah bersemayam begitu lama dalam hati kakak. Kamu yang berhak memutuskan apakah rasa cinta ini akan tetap hidup atau malah kamu hancurkan tak tersisa. Pertemuan terakhir ini kakak harap bisa memberikan sesuatu buat kakak agar kakak tahu hendak melangkah kemana setelah kamu menikah nanti. Lagi-lagi aku menghela nafas berat, sesak memenuhi dada dan otakku. Aku memejamkan mataku yang kini terasa panas. Tetap kebingungan dengan apa yang aku lakukan kini, dan tak tahu apa yang akan terjadi nanti setibanya aku di hadapan Nida. Saat makan siang inilah aku menghubungi Pak Daeng. Siang ini aku keliling kota Lombok. Sebenarnya aku tak ingin berwisata. Aku tak ingin duduk melamun seharian di hotel dan mengenangnya. Pak Daeng membawaku berputar-putar nongkrong sejenak di mall terbesar di Lombok. Saat itu, aku sedang nongkrong sambil makan dengan Pak Daeng di sebuah rumah makan saat dia menceritakan kisahnya. Jadi ceritanya tuh saya dipanggil di ruangannya, kata Pak Daeng saat menceritakan kisahnya dengan komandannya. Saya ditempeleng, dipukuli, lalu disuruh menjauh dari putrinya. Lanjut Pak Daeng. Terus abang diam aja. Oh ya, aku udah memanggilnya abang, apalagi umurku dengannya selisih 10 tahun. Iyalah Pak, saya kan udah cinta sama putrinya. Saya tidak apa-apa ditempeleng. Tidak terasa juga sih sayanya. Pas dia sudah nyabut senjata, ditaruhnya di atas meja, saya tak gentar Pak. Saya mengambil senjata itu lalu bilang, Bapak yang tembak saya atau saya yang tembak Bapak? Saya tak akan mundur dari anak Bapak. Mendengar cerita Pak Daeng, aku merasa dejavu. Berani ya Bang? Tanyaku.
Harus berani pak, saya kan sudah gelap mata. Akhirnya karena emosi kami berdua berantem di ruangannya. Provos akhirnya masuk dan membawa kami ke sel. Akhirnya saya dikeluarkan dan jadi supir sekarang. Hehehe. Begitulah sepenggal cerita kisah hidup Pak Daeng, dan sedikit membuatku akhirnya merasa sepertinya ini sama dengan kisahku. Tak mungkin akan lebih mengenaskan kisah yang aku alami saat ini. Pak Daeng mengantarkan aku kembali ke hotel pada pukul 7 malam, dan setelah berjanji untuk bertemu esoknya jam 9 di lobi, aku berpisah dengannya. Aku melangkahkan kakiku menuju meja resepsionis untuk mengambil kunci kamarku. Saat itu ada 4 orang yang bertugas, 3 wanita dan 1 pria. "Malam mbak," kataku pada resepsionis yang menjemputku. "Selamat malam bapak, ada yang bisa kami bantu?" Jawabnya ramah sambil tersenyum manis. Aku melihat name tag-nya Natasha. Nama yang cantik secantik orangnya. "Saya mau ambil kunci kamar 819, jawabku tersenyum. "Baik, maaf, dengan bapak siapa?" tanyanya. "Ivan," jawabku. "Mohon ditunggu sebentar bapak Ivan," katanya sambil mengecek komputer di depannya dan kemudian menyerahkan kunci kamar kepadaku. "Silakan bapak, selamat beristirahat," katanya ramah. "Terima kasih mbak," kataku sambil mengambil kunci dan melangkah pergi menuju lift. Di kamar, aku segera mandi setelah penat juga keliling kota seharian. Setelah mandi, aku bermaksud nongkrong sebentar di lounge. Setelah mengenakan pakaian yang pantas, aku bawa ponsel lengkap dengan powerbank. Aku bermaksud menghabiskan sisa malam ini di lounge sampai ngantuk. Jam 8 malam, aku turun kembali di lobi dan melangkah ke lounge yang suasananya cukup baik menurutku. Sekilas aku menatap ke arah resepsionis. Tampak Natasha masih berdiri di sana bersama seorang rekan wanitanya dan tersenyum ramah padaku. Alunan musik jazz berirama lembut dari loudspeaker. Aku mulai memainkan Androidku, browsing sana-sini. Tak terasa setengah jam berlalu. "Selamat malam Bapak Ivan, mohon maaf mengganggu waktu santainya. Boleh minta waktunya sebentar Pak?" sapa seorang wanita padaku. Aku menoleh dan menatap sang penyapa yang tersenyum ramah padaku. Rupanya salah satu resepsionis yang tadi aku lihat, wanita yang berdiri di samping Natasha. "Ya mbak, silahkan, nggak apa-apa kok," jawabku tersenyum menatapnya dan mempersilahkannya duduk. Wanita ini, atau lebih tepatnya gadis ini bila aku melihat usianya dari penampilan wajahnya, mengangguk ramah, mengucapkan terima kasih dan menarik kursi di hadapanku dan duduk dengan anggunnya. Wajahnya cantik sekali, perpaduan kecantikan yang pas dengan usianya dan sisa keimutan masa remajanya, dan kulitnya putih bersih. Rambut berponi hitam lurusnya menyempurnakan penampilan wajahnya. Wajah yang sangat menyenangkan untuk ditatap berlama-lama. Aku melihat name tag yang terpasang rapi di dada kanannya yang cukup membusung walau posturnya tinggi langsing. Rosa. Andai aku masih Ivan yang dulu, mungkin dia akan kujadikan santapanku di malam hari. "Rosa yang cantik," pikirku tersenyum. "Mohon maaf Bapak Ivan, saya hanya ingin mengkonfirmasi," katanya lembut tersenyum menatapku. "Pada awal booking Bapak memesan untuk menginap 2 hari. Kami ingin menanyakan apakah Bapak akan menambah waktu menginap Bapak atau tetap dengan rencana Bapak untuk check out besok?" "Tergantung kamu, Rosa," jawabku tersenyum sambil menggodanya. Rosa agak terkejut mendengar jawabanku. Aku jadi agak menyesal sendiri. Jawabanku kesannya seperti ingin mengajak Rosa menginap. Godaan khas Ivan zaman dulu sebagai buru-buru aku melanjutkan ucapanku karena maaf Ivan yang sekarang bukanlah Ivan yang dulu. "Jika kamu mau memanggil saya dengan Ivan saja, nggak sebutan Bapak, saya rencananya mau menginap 1 malam lagi," kataku berusaha seramah mungkin sambil menebarkan senyum menatapi kesalahan ucapanku sebelumnya. Syukurlah Rosa kembali bisa menguasai dirinya dan tersenyum ramah. "Kalau Mas boleh," tanyanya dengan wajah yang tersenyum. "Mas, boleh deh, Rosa daripada bapak-bapak," jawabku tertawa. "Ocha." Aku agak mengerutkan kening, telat nyambung. "Mas panggil saya Ocha, kalau masih panggil Rosa, saya balik manggil bapak lagi." Aku tertawa baru nyambung. "Oke Ocha, lebih enak emang kalau manggilnya Ocha," kataku sambil tertawa.
Mas Ivan nginep di sini sendiri aja. Rosa tampak mulai bisa santai. Cara duduknya pun sedikit lebih rileks. Iya nih, kebenaran jalan sendiri, jawabku. Iya, Ocha mau minum, biar saya pesenin sekalian temenin saya ngobrol. Bete juga sendirian terus. Makasih mas, Ocha masih tugas, jawabnya Rama. Terus gimana? Mas masih mau nginep apa gimana? Katanya kembali ke pokok permasalahan. Belum tahu juga nih, tergantung besok. Kalau selesai urusannya mungkin langsung check out, jawabku. Check outnya jam 2 siang kok mas, kata Ocha. Kalau saya ngabarin sekitar jam 1 siang boleh? Kalau bisa lebih pagi mas, soalnya tadi ada rombongan yang mau booking kamar agak banyak buat besok sore. Tanya Ocha lagi ngumpulin data, kamar mana aja yang mungkin available. Jam 10? Kalau jam 10 masih oke mas, bagus malah. Saya kabarin Ocha deh nanti, kataku. Tapi besok Ocha simnya jam segini lagi mas, dari jam 1 siang sampai jam 8 malam, katanya. Aku melirik jam tanganku. Wah kalau gitu harusnya udah pulang dong, kataku menatap. Tapi malah nyangkut di sini menemenin mas ngobrol. Gak apa-apa kok mas, ini memang tugas Ocha terakhir hari ini. Abis ini langsung pulang kok, katanya tersenyum. Aku senang aja ngeliatnya. Ocha kalau ngomong sambil senyum terus semakin cantik aja. Tepuk jidat, sadar Ivan. Kalau gitu mas akan kabari jam 10 pagi, Cak, kataku memastikan. Kalau nggak gini aja deh, aku minta nomor HP mas aja, biar nanti aku yang nelpon mas Ivan jam 10 pagi. Maaf loh ini mas, gak apa-apa kan Ocha minta nomor HP mas. Soalnya yang mau pesen kamar ini rombongannya rame mas, anggota dewan dari provinsi mana gitu. Kamar yang mau dipakai juga lumayan banyak dan semua minta dari retes yang mas Ivan pakai. Ocha pengennya sih kalau bisa lebih cepat beres masalah pesanannya ini. Tahu sendiri kan mas kalau anggota dewan gitu rewelnya kayak apa. Cerocos Ocha panjang lebar yang herannya tetap aja cantik ngelihat bibirnya ngoceh gitu. Aku sampai tersenyum, geli melihat kelakuannya. Untung saja kamu tidak mengenal Ivan dulunya, Cak. Mas Ivan ini kok malah ngetawain Ocha sih? Karena melihat aku senyum-senyum, si Ocha sampai manyun sendiri. Malu dia. Habis lucu sih, ada ya cewek yang lagi ngoceh tapi masih aja kelihatan cakep. Wajah Ocha yang putih bersih bersemu merah seketika. Tangannya bergerak cepat memberikan cubitan ke tanganku yang terjangkau oleh uluran tangannya dari atas meja. Mas Ivan ini gombal. Aku makin ngakak. Mana sini Ocha minta nomor HP mas? Katanya mengalihkan pembicaraan supaya aku berhenti tertawa. Aku menyebutkan nomor HP-ku dan Ocha langsung miss call dari HP-nya. Kami saling save nomor HP masing-masing. Kalau mas udah dapat kepastian, mas yang langsung ngabarin Ocha, kataku setelah menyimpan nomor HP Ocha. Iya mas, makasih banyak ya, katanya sambil tersenyum. Kalau gitu Ocha permisi dulu ya mas, pamitnya. Sip, jawabku sambil tersenyum. Ocha kemudian berdiri dan setelah pamit padaku, kembali dia melangkah menuju meja resepsionis. Aku menatap tubuh jangkungnya melangkah meninggalkanku yang ternyata putih, betis yang berbentuk indah tampak putih mempesona. Belum lagi, ketika melangkah sangat sempurna, tapi masih belum mengalahkan kesempurnaan wanitaku, Anida Handayani. Bersambung part 9.